Kisah tentang 3 babi kecil, dan babi-babi kecil yang konyol itu membuktikan bahwa mereka tidak terlalu pandai dalam membangun rumah. Tetapi hewan nyata di dunia nyata sebenarnya bisa sangat pandai membangun rumah untuk diri mereka sendiri dan kami di sini punya buktinya. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya lebih jauh, seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini 10 penampakan hewan yang membangun rumahnya. Montezuma oropandola. Ini adalah salah satu burung yang tahu tentang membangun keamanan maksimum bersarang pasti tumbuh di tenda. Mereka berasal dari Meksiko dan bagian lain dari Amerika Tengah dan mereka tinggal di sarang gantung yang berayun dari cabang-cabang pohon dalam kelompok 20 atau lebih. Mereka menggantung sejauh 3 kaki dari cabang dengan cakar. Kebanyakan predator burung ini dinamai Kaisar Aztec Montezuma II dan memiliki kepala berwarna cerah. Sementara tubuh memiliki bulu coklat dan kuning. Beberapa pengelompokan berikutnya memiliki sarang individu sebanyak 170 tergantung di sana. Ini adalah beberapa burung yang paling agresif dan teritorial tidak membiarkan apapun untuk mendekati sarang mereka. Ini memiliki beberapa keuntungan tetapi burung lain membentuk hubungan simbiosis untuk pertahanan bersama yang tidak dapat dilakukan oropandola karena menjadi seperti engkol. Sehingga sarang mereka cenderung menggantung tepat dengan sarang tawon yang melakukan banyak pertahanan. Mereka bekerja untuk mereka dan cukup pintar oleh burung Monty ini. Berang-berang. Ini adalah salah satu hewan yang paling terkenal di dunia. Mereka dikenal karena giginya yang bisa menembus pohon. Berang-berang menggunakan pohon dan cabang untuk membangun bendungan dan sungai. Hal ini memperlambat aliran air, membuat semacam kolam tempat berang-berang dapat hidup. Dan itu membuat berburu lebih mudah serta memberikan perlindungan terhadap serigala dan beruang koyote. Ini adalah beberapa geoengineering yang serius, dan berang-berang dianggap sebagai spesies kunci, karena mereka yang hidup di sekitar mereka beradaptasi dengan perubahan besar pada lingkungan. Yang disebabkan oleh bendungan berang-berang yang mereka kerjakan sepanjang malam dan mereka bekerja sangat keras. Mereka juga mampu membuat pengukuran yang akurat, mengetahui seberapa besar bagian tertentu dari bendungan harus menghindarinya terhalang oleh es ketika cuaca dingin datang. Mereka bahkan mengubah desain bendungan tergantung pada kecepatan aliran air yang melaluinya. Ini adalah salah satu rumah hewan paling mengesankan di dunia tidak diragukan lagi. Lebah kebun biru. Lebah kebun biru adalah salah satunya 4.000 spesies lebah asli Amerika Utara dan terkenal dengan keterampilan membangun rumah yang tidak biasa. Lebah ini menjadi lebih umum di AS karena jumlah lebah madu tradisional menurun. Para konservasionis berharap kebun biru yang lebih keras akan melanjutkan pekerjaan penyerbukan penting, jika lebah madu punah. Karena jika lebah berhenti menyerbuki maka secara harfiah semuanya mati. Jadi agak penting lebah ini berbeda dengan tukang, karena tidak dapat mengebor lubang di kayu. Sehingga lebah kebun biru betina telah mengembangkan cara lain untuk membangun sarangnya dan ia menciptakan rangkaian polong khusus yang luar biasa. Dipisahkan oleh pemisah lumpur kebun biru, anak-anak dapat tumbuh dengan kamar mereka sendiri, setiap kaki kecil mendapat bagiannya sendiri. Lebah ini tidak bekerja di koloni besar dengan ratu seperti lebah madu dan mereka tidak menyengat manusia, jadi membuat lebah ini cukup hebat untuk dimiliki untuk masa depan. Lebah lumpur. Lebah lumpur adalah sejenis tawon yang suka mengoleskan lumpur. Mereka mendapatkan namanya dari sarang yang dibangun oleh betina. Mereka menggunakan rahang untuk membentuk lumpur menjadi bentuk sarang silindris seperti tabung pipa organ atau seruling panci. Mereka cenderung membangun sarang ini di permukaan dinding tebing jembatan menjorok dan gua perlindungan. Setiap sarang berisi 1 telur, dan tawon mengelompokkan sarang dan kemudian menutupinya dengan lumpur untuk perlindungan. Kadang-kadang lebah lumpur hanya akan pindah ke sarang yang ditinggalkan dari lebah lumpur lainnya dan memberikan sedikit perbaikan. Makanan favorit lebah lumpur adalah laba-laba yang bukan makanan favorit pribadi kami. Tapi mungkin kami tidak tahu apa yang kami lewatkan. Mungkin kami akan mencoba laba-laba sebagai pengganti teman-teman kami besok pagi. Dalam hal apapun, tawon membangun sarang mereka di tempat yang sama dengan laba-laba hidup, sehingga mereka memiliki banyak makanan. Kami kira laba-laba mulai berpikir untuk pindah, karena mereka memberitahu semua orang bagaimana dulu lingkungan dibangun sampai tawon muncul. Rayap katedral. Di padang rumput dan hutan Asia dan Afrika beberapa arsitek paling menakjubkan hidup di dunia, dan bekerja setiap hari. Rayap pembangun luar biasa ini adalah tuannya konstruksi dan mereka membangun
Rayap besar cenderung hidup di lingkungan yang tidak benar-benar baik untuk kesehatan umum. Mereka seperti gurun yang sangat gersang, tetapi sebaliknya berkeliaran dan menunggu evolusi untuk mengubah seluruh keberadaan mereka ke mode bertahan hidup. Gurun yang mereka dapatkan dan membangun dunia yang mereka inginkan untuk tinggal di sana di gurun. Gundukan mereka menawarkan perlindungan dari panas dan juga bekerja untuk mengumpulkan kelembaban yang juga mereka gunakan. Gundukan untuk menanam sejenis jamur di dinding yang memecah bahan tanaman menjadi sesuatu yang benar-benar bisa dimakan rayap. Dan jamur mendapatkan tempat tinggal, sehingga semua orang senang gundukan itu juga bernapas dan mengatur aliran udara dan suhu secara berbeda pada siang dan malam hari. Dan penurunan suhu menyebabkan udara mendorong melalui gundukan pada kecepatan yang berbeda, yang berarti bahwa karbon dioksida dikeluarkan dan oksigen segar tersedot seperti paru-paru besar. Cukup keren. Stickleback. Stickleback adalah ikan yang cukup umum yang kebanyakan orang pernah dengar, tapi hanya karena mereka umum bukan berarti mereka normal, tentu tidak. Ini adalah beberapa ikan yang cukup aneh. Laki-laki bukanlah yang paling Romawi. Ikan tik di dunia lebih memilih untuk memikat betina ke dalam. Semacam perangkap yang dia buat sendiri dari berbagai potongan rumput air dan ganggang detritus, dan yang kemudian dia rekatkan dengan sekresi dari ginjalnya yang dikenal sebagai spigen. Begitu dia ada di sana, dia mulai melakukan tarian aneh sampai dia bertelur yang kemudian dia segera membuahi. Pria yang cukup menyeramkan seperti Frank from Blue Velvet, tingkat peringatan menyeramkan. Sebenarnya tidak berhenti di situ. Dia terus membawa wanita di sarang berisi telur dan anehnya membuahi lebih banyak dan akhirnya telur menetas. Dan dia menunjukkan dia ayah yang baik, terutama dengan menghabiskan hari-harinya melawan ibu yang telah kembali berharap untuk memakan bayi mereka sendiri sebagai camilan. Jika dia melakukan pekerjaannya, bayi Stickleback akan tumbuh dan mulai membangun rumah aneh mereka sendiri. Redwater Lapwing. Redwater Lapwing adalah pelayan yang tinggal di Asia. Mereka menghabiskan hampir seluruh waktu mereka di tanah. Dan mereka memiliki banyak laut panggilan yang menyebabkan burung dipanggil. Apakah dia melakukannya? Karena suara burung ini seperti berteriak. Mereka hidup berpasangan atau kelompok kecil dan selalu dekat air, dan mereka membangun sarang di tanah bertelur 3 atau 4 telur yang disamarkan sekaligus. Sarang ini dikelilingi dengan kerikil dan kotoran kambing dan bulu yang menambah efek kamuflase keseluruhan dari telur. Jika tidak, sayap pangkuan akan terbang mengelilingi sarang mereka sepanjang waktu sambil berteriak dan sepertinya akan seperti itu. Tetapi kami kira mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka akan mencoba untuk mengebom apapun yang ada di dekat sarang, dan jantan ataupun betina bergiliran tugas menjaga sarang sepanjang hari. Sekitar 40% telur yang berhasil melakukannya. Mereka makanan favorit luwak, gagak, dan layang-layang. Dalam budaya Hindi, beberapa orang percaya bahwa burung ini tidur telentang dengan kaki mengarah ke udara seperti beberapa jenis burung kartun mati. Dan mereka juga diyakini sebagai pertanda hujan yang baik akan datang. Sementara telur secara tradisional dikonsumsi sebagai bagian dari obat rakyat India. Burung penenun yang ramah. Burung penenun yang ramah hidup di Afrika Selatan dan merupakan salah satu sarang paling luar biasa di dunia. Pembangun burung-burung ini tinggal di sarang komunitas yang merupakan sesuatu yang sangat langka di antara burung-burung yang biasanya hidup dalam kelompok keluarga kecil. Sarang yang dibangun oleh burung-burung ini sangat spektakuler dan sangat besar. Mereka dapat menampung sebanyak 100 pasangan perkembangbiakan. Mereka terdiri dari rangkaian yang rumit, ruangan yang berfungsi sebagai sistem pendingin kompleks yang menjaga burung tetap nyaman dan ber-AC di bawah matahari Afrika. Ketika bagian luar 90 derajat, bagian dalam salah satu sarang ini dapat bekerja sedingin 45 derajat. Mereka suka membangun di antara pohon akasia, tetapi belakangan ini mereka telah menggunakan tiang telepon. Sarang ini juga bertahan selama 100 tahun dengan banyak generasi burung yang hidup di dalamnya. Pintu masuknya ada di bawah dan terlihat seperti sarang lebah, tetapi mereka juga memiliki tongkat tajam di sekitar pintu masuk untuk mencegah pemangsa. Burung-burung yang menakjubkan ini sebenarnya bertambah jumlahnya karena banyak struktur buatan yang sesuai dengan gaya bangunan mereka. Meskipun kadang-kadang mereka membangun di antara tiang listrik yang dapat menyebabkan kebakaran dan pemadaman. Burung Orioles. Musim semi adalah musim bersarang di daerah Teluk San Francisco dan banyak penduduk di sana menaruh minat khusus pada Orioles banteng. Karena mereka bersarang di beberapa konstruksi yang tampak tidak biasa, penduduk setempat menggambarkan sarang burung ini menyerupai kaos kaki olahraga kotor yang tidak dimiliki. Burung berwarna cerah ini selalu ingin dilihat dan sarang mereka sangat disamarkan terbuat dari serat alami rambut dan tali.
Ini semua menyatukan bagian dalam yang dilapisi dengan lumut dan wool atau bahan lembut apapun. Burung bisa mendapatkan tangan atau paruh mereka untuk membuat rumah nyaman yang bagus untuk anak-anak mereka. Mereka memilih cabang-cabang ramping yang akan terlalu lemah untuk menanggung kita melawan pemangsa, tetapi cukup kuat untuk menahan sarang yang berayun tertiup angin. Sarang kemudian ditinggalkan saat bayi tumbuh cukup besar untuk menuju ke dunia untuk diri mereka sendiri. Tetapi mereka masih dapat terlihat berayun di angin sepanjang musim dingin siap untuk diperbaharui dan digunakan kembali oleh Orioles tahun depan. Rufus hornero. Rufus hornero adalah burung oven berukuran sedang yang hidup di tenggara dan selatan Brazil, Bolivia, Paraguay, Uruguay Utara, dan Argentina Tengah. Sebenarnya burung ini adalah burung nasional Argentina dan Uruguay. Itu memiliki ekor persegi dan bulu coklat kemerahan dengan tenggorokan berwarna lebih terang. Mereka memakan serangga dan arthropoda yang mereka makan sambil berjalan di tanah. Ini adalah salah satu burung namun yang telah dibawa ke kehidupan perkotaan jauh lebih baik daripada kebanyakan. Mereka diketahui meninggalkan mereka bersarang di pedesaan dan pindah ke tempat-tempat tinggal manusia seperti pinggiran kota, rumah-rumah yang dikenal sebagai oven yang mereka tinggalkan. Kemudian diambil oleh burung lain yang mencari tempat tinggal. Kutilang kunyit adalah contoh spesies burung yang telah belajar pindah ke bekas rumah Rufus hornero. Seperti penghuni liar mengambil rumah lama beberapa pemimpi menuju ke kota besar untuk membuat kekayaannya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika pemilik aslinya memutuskan untuk muncul kembali. Meskipun burung ini pertama kali dicatat oleh orang Eropa kembali pada tahun 1767 ketika naturalis Perancis Philbert Commerson mampu mengamati satu setelah ekspedisi. Nah, itu dia beberapa penampakan hewan yang membangun rumahnya. Jika kalian suka dan terhibur, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.